Cintaku sedalam lautan, setinggi gunung. Gunung kurang tinggi. Tinggi langit. Seluas samudra. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Arisa Nuraini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai majaz. Majaz adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita sudah sering loh mendengar atau membaca majaz. Majaz tertera di novel, cerpen, puisi, bahkan lagu. Di kehidupan sehari-hari, Bu, iya, kalian juga mungkin bisa kok bercakap-cakap atau ngobrol, berdialog menggunakan majaz. Tidak ada salahnya kalian mempelajari majaz karena tentu saja akan sangat berguna di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, kalau misalnya kalian ngobrol pakai majaz, tentu saja level ngobrol kalian lebih tinggi daripada teman kalian. Sebenarnya, majaz atau gaya bahasa tadi itu seperti manusia. Kok bisa, Bu? Iya, manusia itu kan banyak sekali jenisnya ya. Ada yang pemarah, ada yang murah senyum, ada yang sinis, ada yang tegas, dan lain sebagainya. Nah, kalau majaz, ada jenis-jenisnya juga, tetapi berbagai macam jenis itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah majaz perbandingan. Majaz perbandingan adalah gaya bahasa yang disampaikan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Ada berbagai macam sekali jenis-jenisnya. Ada hiperbola, ada metafora, ada metonimia, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua adalah majaz sindiran. Nah, majaz sindiran ini memang ditujukan untuk memberikan sindiran kepada seseorang atau kondisi tertentu. Di majaz sindiran ini contohnya ada majaz ironi, sinisme, dan sarkasme. Selanjutnya, jenis majaz yang ketiga adalah majaz penegasan. Majaz penegasan adalah jenis gaya bahasa yang berusaha untuk meningkatkan pengaruh agar pembacanya menyetujui atau terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Contoh majaznya ada pleonasme, repetisi, retorika, antiklimaks, tautologi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah majaz pertentangan. Majaz pertentangan adalah gaya bahasa yang digunakan penulis yang sengaja memang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan maksud asli dari penulis. Nah, majaz pertentangan ini ada majaz litotes. Kemudian setelah ini saya akan memberikan beberapa contoh majaz. Yang pertama ada personifikasi. Nah, personifikasi itu ada kata person. Person itu artinya orang. Oh, berarti majaz yang mengibaratkan benda mati seolah-olah memiliki sifat-sifat seperti orang atau person itu tadi, manusia. Contohnya, dengarlah suara pasir yang berbisik. Nah, di sini pasir itu kan benda mati, tetapi dia seolah-olah memiliki sifat manusia, yakni bisa berbisik. Atau contoh yang lain adalah, lihatlah rumput yang bergoyang. Ya, ini rumputnya mau goyang dumang atau mau goyang dangdut, goyang apa saya nggak tahu. Nah, yang bisa bergoyang itu kan biasanya manusia ya. Tetapi rumput kok bisa bergoyang, Bu? Nah, ini dia. Jadi di sini jelas sekali ada majaz personifikasi. Selanjutnya ada majaz hiperbola. Ada kata hiper di situ. Kalau hiper berarti itu kan lebih. Kayak kalau misalnya ada orang tua ada hipertensi, oh berarti tensinya berlebih. Anak kecil hiperaktif, oh berarti terlalu aktif atau aktifnya berlebihan.
Kalau hiperbola berarti terlalu bola, Bu. Salah, ngawur. Jadi hiperbola maksudnya adalah majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan. Contoh kalimatnya, saya merasa terpanggang di dalam angkot ini. Nah, padahal kan cuma angkot yang panas, mungkin karena memang suhu kota atau suhu jalanannya itu panas. Tetapi dia melebih-lebihkan seperti seolah-olah terpanggang. Padahal kalau terpanggang itu kan suhunya di atas 100 derajat Celcius. Itu namanya hiperbola. Atau banyak juga yang bilang bahwa majas hiperbola itu adalah majas yang alay, Bu. Kok bisa ya? Contohnya, cintaku sedalam lautan, setinggi gunung. Gunung kurang tinggi, setinggi langit, seluas samudra. Nah, padahal setelah ngomong seperti itu, dia memilih orang lain daripada kamu. Nah, kan nyesek. Artinya di sini, majas tersebut itu melebih-lebihkan. Cinta itu kan tidak bisa diukur, tetapi di sini dia melebih-lebihkan cintanya sedalam lautan, setinggi langit, seluas samudra. Lebay. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke? Terima kasih. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora ini menyandingkan dua hal yang hampir mirip sifatnya. Jadi contohnya begini, Dadang adalah bintang kelas di 10 MIPA 1. Oh, berarti Dadang itu kan menjadi siswa yang berprestasi. Karena sifat dari bintang itu kan paling tinggi. Nah, sama seperti si Dadang berarti memiliki nilai yang paling tinggi di kelasnya. Bukan berarti Dadang itu dikasih jepitan kemudian ditaruh di langit-langit kelas. Karena dia merupakan bintang kelas. Kelip-kelip di atas plafon. Nah, kan enggak ya. Jadi di sini maksudnya adalah bintang kelas. Bintang memiliki sifat yang tinggi. Tinggi di dalam kelas berarti tinggi berprestasi. Contoh yang lain, Amelia adalah bunga desa di kampungnya. Bukan berarti Amelia itu sejenis bunga matahari, bunga mawar, bunga melati, itu kan bukan. Tetapi bunga memiliki sifat yang cantik ketika dilihat, indah ketika dilihat. Maka si Amelia ini berarti maksudnya adalah gadis tercantik di kampungnya. Ya, gitu. Selanjutnya ada majas asosiasi atau simile. Asosiasi atau simile ini menggunakan kata kunci biasanya bagaikan, seperti, laksana, layaknya, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, kalau misalnya seorang itu sering bertengkar ya, Andi dan Aldo seperti anjing dan kucing. Gak tahu anjingnya yang mana, kucingnya yang mana. Tapi di sini maksudnya adalah anjing dan kucing itu kan dua binatang yang biasanya tidak bisa akur, maka dijadikan perumpamaan seperti anjing dan kucing. Atau contoh yang kedua, Upin dan Ipin bagaikan pinang dibelah dua. Ya iyalah, orang mereka kembar. Nah, bagaikan pinang dibelah dua itu artinya adalah mirip. Majas selanjutnya ada majas ironi. Majas ironi ini adalah majas sindiran yang menggunakan lawan kata dari kata sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh penulis. Contohnya, kalau kita mau bilang kotor, justru kita menyebutnya bersih. Karena itu untuk menyindir. Contoh dalam kalimat, wow, kamarmu bersih sekali. Tidak dirapikan 7 hari ya? Nah, di sini maksudnya berarti kamarnya itu kotor karena tidak dirapikan 7 hari atau saking lamanya tidak dirapikan. Atau yang lainnya, wow, kamu harum sekali. Sudah tidak mandi berapa hari? Nah, di sini berarti kita menyindir bahwa dia itu bau, belum mandi. Nah, disuruh mandi maksudnya seperti itu. Siapa yang sering disindir pakai majas ironi? Lanjut, majas metonimia. Majas metonimia ini adalah majas yang menggunakan nama merek untuk menggantikan benda tertentu. Contohnya, kita menyebut air mineral itu dengan merek
AQUA, aqua. Padahal air mineral itu banyak sekali mereknya. Tetapi karena itu adalah merek yang pertama atau yang paling laris, maka kita sering menyebutnya dengan merek tersebut. Contoh dalam kalimat, tolong belikan aqua di koperasi. Padahal nanti yang disuruh beliin itu bawanya le mineral, ya kan, atau fit. Nah, atau misalnya, tolong ibu belikan rinso ke warung ya. Padahal nanti yang dibawa ternyata tek atau Jeswan dan lain sebagainya. Maaf ya iklan sedikit, tapi memang seperti itu. Selanjutnya, ada majas litotes. Nah, majas litotes ini adalah majas yang paling sopan. Karena di sini majas litotes itu berusaha untuk merendah. Contohnya, silahkan mampir ke gubuk saya. Nah, dia bilangnya gubuk. Padahal setelah kita mampir ke situ, rumahnya tingkat 3. Ada kolam renangnya, garasinya berisi 4 mobil, 10 motor. Nah, itu gubuk dari mana begitu ya? Padahal kita lihatnya seperti istana malah. Itu namanya majas litotes. Atau ketika kamu mampir ke rumah saya, kemudian di situ saya berbicara, silahkan makan seadanya. Padahal di situ saya memberikan banyak lauk pauk seperti ada opor, rendang, sambal goreng, apa lagi ya, sate, dan masih banyak lagi. Intinya saya memberikan banyak sekali kepada kalian. Nah, itu namanya majas litotes karena dia mengungkapkan sesuatu itu tidak seperti aslinya tapi berusaha untuk merendah di sini. Majas selanjutnya ada majas sinekdok. Nah, majas sinekdok ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pars pro toto. Majas sinekdok pars pro toto artinya adalah majas yang menyebutkan sebagian dari benda atau manusia, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Pars pro toto, sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya, hari ini saya kok belum melihat batang hidung Fardan ya. Nah, yang dimaksud di sini otomatis bukan hanya batang hidungnya saja yang ingin dilihat, tapi keseluruhan tubuhnya si Fardan. Kan yo ngeri kalau misalnya cuma batang hidungnya saja yang jalan-jalan. Atau kalau misalnya kalian masuk ke dalam kolam renang. Misalnya di situ ada tiket masuk ke kolam renang. Per kepala adalah 10.000. Nah, bukan berarti yang boleh masuk itu kan hanya kepalanya saja kemudian berenang kampul-kampul. Malah ngeri ya. Yang dimaksudkan otomatis adalah keseluruhan badan orang tersebut. Jadi satu orang bayarnya 10.000. Sinekdok yang kedua adalah sinekdok totem pro parte. Sinekdok totem pro parte itu kebalikannya pars pro toto tadi. Kalau sinekdok totem pro parte artinya adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan, tetapi ternyata yang melakukan atau dimaksudkan itu hanya sebagian kecil. Contohnya, pertandingan bulu tangkis Indonesia melawan Cina tadi malam dimenangkan oleh Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia dan Cina. Indonesia melawan Cina. Apakah seluruh masyarakat Indonesia melawan seluruh masyarakat Cina? Kan tidak. Yang dimaksudkan adalah hanya satu orang saling bertanding bulu tangkis, tetapi membawa nama Indonesia dan Cina. Jadi yang disebutkan adalah keseluruhan, tetapi yang melakukan ternyata sebagian kecil. Selanjutnya ada majas paradoks. Majas paradoks ini adalah menuliskan keadaan yang bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya. Contohnya adalah, aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. Nah, padahal rame, tapi dia kesepian. Nah, itu kan bertolak belakang. Mungkin karena di tengah keramaian itu, dia tidak menemukan tambatan hatinya. Jadi dia merasa kesepian. Mungkin ya. Nah, itu tadi adalah macam-macam majas. Memang saya hanya menuturkan sedikit sekali contoh majas, tapi biasanya majas itulah yang sering sekali muncul di pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang majas. Saya harap setelah ini
kalian bisa mempraktekannya baik di kehidupan sehari-hari atau kalian bisa buat puisi di rumah. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.